tadi kan juga sudah dijelaskan terkait seperti apa kondisi sosial, kondisi ekonominya begitu. Ini dari pihak kuasa hukum sendiri, ini seberapa yakin bahwa nanti majelis hakim akan memberikan keringanan untuk Shane Lucas sendiri? Ya, kalau memang dalam perkara ini ya, kami akan menjelaskan sebagai kuasa hukum adalah kondisi objektif. Faktanya seperti itu. Soal nanti yang meringankan, kami harapkan juga supaya majelis hakim bisa mempertimbangkan, terutama soal restitusi ya. Kembali lagi kami katakan, kami tidak akan mengajukan surat secara tertulis tentang restitusi, tapi dengan kondisi objektif ini, bapaknya juga, ini nanti bisa ditanya nanti adalah pengangguran, sudah COVID, rumahnya juga ngontrak, itu juga di jalan sempit. Saya juga tadi terkesima saya mendengar itu. Jadi seperti itu, Mbak. Oke, terkait restitusi, karena ini kan memang sudah sempat kita ketahui lah, kalau dari pihak terdakwa Mario Dandi, dari pihak keluarga sudah menyatakan ada pernyataan sikap. Mungkin kalau dari keluarganya Shane seperti apa? Karena memang kita belum tahu besarannya akan seperti apa untuk Shane. Ya, mungkin kembali, jadi sebelum ayahnya Shane, ya, kita menyajikan adalah fakta-fakta kondisi finansial, ekonomi, dan keadaan dari orang tua si Shane. Apalagi si Shane juga sekarang itu tidak sekolah kemarin karena juga karena keadaan ekonominya, ya. Keadaan ekonominya dia nggak bisa melanjutkan. Jadi soal apakah nanti bagaimana tentang restitusi, ya kami silakan kepada majelis hakim soal itu. Tapi mungkin ada mau ditambahin kalau Bapak sendiri ternyata ada besaran yang ditagihkan lah kepada Shane, itu mungkin dari Bapak kesediaannya seperti apa? Untuk restitusi yang disebut seperti yang sudah jelas ya, fakta keberadaan saya pun tidak akan, itu saya keberatan karena tidak kemampuan ekonomi. Berarti keberatan dalam arti kalau sampai Shane amit-amitnya terkena pidana tambahan, dari gimana itu? Begini, saya percaya hakim bisa menilai yang terbaik dan semua keputusan-keputusan yang terbaik. Saya percaya dengan doa-doa saya juga bahwa hakim ini adalah perpanjangan tangan Tuhan. Dan hakim ini pun dengan hormat mereka selalu menilai mana yang benar, mana yang baik, mana hukuman yang diberikan kepada terdakwa. Salah satunya bagi saya, anak saya ini adalah termasuk korban. Seperti saksi tadi sudah disaksikan sama anak kekasih Cio, seperti dulu anak saya kan mungkin dia mendengarkan apa nasihat-nasihat orang tua, rendah hati, harus menghormati yang lebih tua dari kita, bantu teman, harus bisa memaafkan. Itu yang dilakukan selama hidup dan itu anak saya lakukan. Jadi sebagai orang tua harus menerapkan yang terbaik untuk anak. Tapi anak itu kadang ya nggak sama ya. Tapi anak saya melakukan itu semua dalam kehidupannya. Oke, mungkin boleh cerita sedikit Pak, mungkin apakah selama di rutan Bapak sempat ketemu sama Shane atau ketika pengadilan seperti apa? Oh iya, interaksinya? Jadi saya sudah tahu kejadian untuk anak saya bahwa Shane ini kan termasuk yang disiplin karena saya bikin peraturan. Jam 10 nggak sampai di rumah, tidak boleh masuk rumah. Itu benar-benar dilakukan. Seandainya pun dia terlambat, dia telepon saya. Ayah, saya terlambat karena alasan harus jelas. Kalau tidak jelas saya nggak masukin ke rumah. Jadi nggak pernah terlambat dan tidak ada, tetap ada informasi di rumah. Ya, seperti itu. Tapi pada saat kejadian berarti si Shane-nya melanggar. Gini, waktu kejadian itu kan saya pulang. Saya nggak tahu hari Senin itu. Saya pulang jam 10 lewat, dia nggak ada di rumah. Kalaupun dia biasanya keluar, pasti kasih tahu. Nah, saya telepon dong, nggak ada di rumah, saya pulang dari pekerjaanku. Saya ada di mana dek? Oh iya ayah, langsung aku. Saya sama Dendi bukan Mario, kita sebut Dendi. Karena Dendi ini nggak saya kenal, hanya nama aja kan. Di mana? Pesanggerahan. Apa? Dendi ayah, baru berantem. Jadi aku ada di situ, jadi gue saksi. Benar kamu nggak itu lakukan? Enggak ya, enggak. Saya nggak tahu, nggak kenal juga. Seperti itu. Nah udah, Selasa berangkat lagi karena saya pikir temannya si Dendi temannya yang saya tahu. Ya udah, Selasa malam saya ditelepon jam 10 dari Polres, sudah di Polres itu. Itulah saya baru tahu, Pak, Shane ada di Polres, besok datang pagi. Ada apa Bu? Enggak Pak, si Shane ini temannya berantem, dia buat saksi itu. Jadi jam 10 saya sampai di Polres, saya tanya,
kok lama anak saya saksi kan gitu, nggak kepikir saksi kan nggak perlu lah penasehat hukum kan. Tapi Pak sampai sore ini kan mungkin masih ditanya kan. Lama-lama kok jadi tersangka, saya heran. Saya berpikir dong, wah ini ya, itulah kejadiannya. Saya baru tahu. Belum pernah ketemu. Saya sudah di Polres baru ketemu. Tadi ditanya tadi kan